Ya, pemirsa, pendakwa Miftah Maulana Habibur Rahman akhirnya mundur dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sebelumnya ia mendapat hantaman bertubi-tubi akibat tingkahnya yang viral mendiskreditkan seorang penjual teh di forum pengajian di Kota Magelang beberapa waktu lalu. Bukan hanya dari netizen, teguran keras juga datang dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Seskap Mayor Teddy. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami tokoh Nahdlatul Ulama Islah Bahrawi. Assalamualaikum, selamat sore Gus Islah. Waalaikumsalam, selamat sore Bang Juno. Terima kasih sudah bersama kami Gus. Gus, ya. Kalau kita lihat bagaimana hari ini akhirnya yang bersangkutan ya, Miftah Habibur Rahman ini mengundurkan diri, dan ini pembelajaran yang luar biasa untuk kita bersama bagaimana bersikap ya terhadap sesama, tidak semesta-mesta bahwa seorang pendakwa punya hak atau privilege untuk mendiskreditkan seseorang. Bagaimana Anda melihat langkah pengunduran diri ini? Apakah sudah tepat? Ya, saya kira memang ini sudah sangat tepat sekali ya. Dan ini menjadi pembelajaran bagi siapapun yang merasa punya jabatan bahwa permasalahan di negara ini sudah sangat berlapis-lapis. Jangan sampai pemerintahan Pak Prabowo ini lebih disibukkan oleh perilaku dari berbagai punggawanya. Nah, ini pelajaran bagi para pejabat ya, para pejabat pemerintahan, apalagi yang merangkap sebagai penceramah. Nah, ini adalah teguran mungkin datangnya dari Tuhan gitu. Mohon maaf Mas Juno dan para pemirsa, saya bukan Gus. Saya sudah declare di mana-mana. Saya nggak pernah suka dipanggil Gus, saya dipanggil Cak Islah biasanya. Kalau Cak Islah menyebutkan Cak Islah bukan Gus, ini kan nama Gus juga banyak disematkan orang-orang kepada ya mungkin seseorang yang dianggap ilmunya ya bagus, ilmu agamanya tinggi, atau mungkin keturunan keluarga yang dihormati dalam agama Islam. Anda melihat diksi nama Gus ini haruskah kita juga sekarang orang ya Muslim dan juga masyarakat Indonesia harus pintar-pintar menyematkan nama ini kepada ya seseorang gitu, Cak Islah? Ya, sebenarnya memang Gus ini biasanya disematkan kepada keturunan para kiai besar atau para kiai lah. Ini memang sering disematkan kepada keturunannya gitu. Nah, tapi memang belakangan ini Gus-gus yang nipu juga banyak. Maka menurut saya pada akhirnya kembali kepada persoalan moral. Menurut saya Mas Juno, para pemirsa sekalian, ini persoalan moral. Kalau memang masih belum yakin dengan keteguhan moralnya, keteguhan akhlaknya, menurut saya nggak usah pakai Gus lah. Kesian itu. Gus yang baik-baik itu nanti malah nanti kena ciprat jeleknya gitu. Betul, karena nama Gus ini luar biasa tanggung jawabnya dan maknanya juga ya, Cak Islah. Nah, Cak, kita melihat lagi bagaimana langkah mundur dari Miftah Habibur Rahman ini, karena publik tentunya menanti terkait ini. Ada petisi seperti itu ditandatangani tadi pagi, sudah 22.000 lebih, dan juga desakan di media sosial. Anda melihat bahwa apakah ini quote unquote ada hukuman yang tepat untuk sosok yang dianggap tadi tidak merepresentasikan umat Muslim yang baik? Saya kira ini bukan hukuman ya. Memang ini adalah salah satu bentuk kesadaran menurut saya Mas Juno. Dan ini juga tidak berlaku kepada Mas Miftah sendiri. Ini juga tidak berlaku hanya untuk penceramah, tapi juga kepada pejabat yang lain menurut saya ya. Pejabat yang lain yang merasa tidak mampu untuk mengakselerasi program-program pemerintahan Pak Prabowo, menurut saya lebih baik mundur aja gitu. Meskipun tidak harus menunggu ada sebab dan akibatnya gitu. Jadi yang merasa mungkin kapasitasnya atau kompetensinya kurang baik ya harusnya sadar juga ya, tidak harus menunggu petisi seperti itu. Ya, betul. Situasi di masyarakat sekarang ini sudah mulai hampir dihinggapi penyakit-penyakit yang desperate gitu ya, putus asa. Dengan deflasi yang 5 bulan berturut-turut ini kan, ini membuat masyarakat agak sedikit sensitif ketika dia melihat ketidakpatutan yang dilakukan oleh para pejabat. Saya kira langkah mundur yang dilakukan oleh Mas Miftah ini menurut saya ini sudah betul gitu. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi refleksi, menjadi pelajaran bagi pejabat yang lain. Kalau memang tidak merasa mampu daripada mengganggu kinerjanya Pak Prabowo ya saya kira lebih baik mundur aja gitu. Cak Islah, sebelum kita lanjutkan ini, kita tahu walau sudah minta maaf, reaksi publik pada Miftah Maulana yang menghina pedagang es belum reda. Kekecewaan pada Miftah turut dirasakan sopir truk yang mencopot gambar Miftah yang menempel di badan truk mereka.
Ya, saya kira ini juga pelajaran wabil khusus. Apa kus-kus dancuk ini? Tahan malu. Tak sedikit sopir truk yang memasang gambar wajah Miftah Maulana di badan truk mereka. Namun sejak peristiwa penghinaan Miftah terhadap pedagang minuman, para sopir truk kecewa. Viral di media sosial, sopir truk yang mencopot gambar Miftah dari kendaraan mereka sebagai bentuk kekecewaan pada utusan khusus Presiden Prabowo bidang kerukunan beragama tersebut. Cuma tidak bicaramu. Betul. Adab lebih tinggi daripada Cak Islah, tadi beritanya gimana netizen masyarakat luas kecewa terhadap sosok ini. Dan tadi ada di belakang truk langsung dihapus. Anda melihat bahwa kekecewaan yang masif dari banyak lapisan masyarakat ini seperti apa? Ya, saya kira memang di dunia digital seperti era hari ini ya, kita ini berada di bawah ruang lingkup panoptikon kalau istilahnya George Orwell itu. Jadi keseharian kita itu betul-betul dipelototin oleh masyarakat. Jangan sampai kita itu menunjukkan suatu kesalahan. Kalau kesalahan sih biasa ya, setiap manusia punya kesalahan. Tapi ketika kesalahan itu berujung kepada pelanggaran-pelanggaran moral, masyarakat itu akan menghukumnya. Jadi menjadi orang yang dikenal secara luas di depan publik itu sebenarnya adalah beban buat kita untuk tetap menjaga gitu ya. Jadi hari ini kalau kita perhatikan ya, kehidupan kita itu bukan hanya takut kepada Tuhan, tapi juga takut kepada pelototan publik sebenarnya. Nah ini yang harus betul-betul, apalagi seorang penceramah itu menjadi katarsis moral dari kehidupan kolektif. Jadi menurut saya memang penceramah-penceramah yang lain memang harus lebih hati-hati dalam berucap maupun bertindak. Karena saya juga pernah mengalami keselio lidah seperti ini yang akhirnya meskipun tidak separah Mas Miftah ya. Tapi menurut saya ya artinya ini akan menjadi pelajaran bagi semua bahwa jangan pernah bermain-main dengan persoalan amoral ini. Ini kan pelanggaran moral ini akan melukai perasaan-perasaan kolektif yang justru akan ada penghukuman yang luar biasa. Nah ini saya kira Mas Miftah sendiri sebenarnya memang orang yang suka bercanda. Saya tahu betul itu karena saya juga kenal dekat dengan beliau. Tapi ketika dia tampil di depan publik sebagai penceramah agama, maka sikap-sikap yang sebenarnya lebih vulgar seperti itu ya seharusnya dihindari. Ini kecelakaan besar memang. Cak Islah, tadi Anda menyebutkan bahwa kesalahan-kesalahan dan kalau kita bicara akumulasi dari kesalahan Mas Miftah, setelah viral video menghina ST, penjual ST, kita tahu juga banyak publik mengulik mulai dari menoyor istri, menghina pelawak senior ya, Ibu Yati Pesek. Ini juga jadi perhatian kita ketika seorang pendakwa melakukan dakwah tapi menggunakan bahasa yang tadi mungkin ke komedi. Maksudnya mungkin intensinya joke seperti itu, namun tidak tepat. Anda melihat bahwa akumulasi yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan Mas Miftah akhirnya berujung pada beliau mundur dan juga mendapat cancel culture seperti ini. Anda melihat bahwa memang ya ini bukan sekali dua kali, jadi harusnya dari awal ya Mas Miftah udah berhati-hati seperti itu. Ya, ini adalah bagian dari fenomena yang terjadi belakangan ini. Ceramah agama itu memang lebih cenderung seperti pelawak gitu. Ini yang amat sangat saya sayangkan ya. Seorang penceramah itu seharusnya menghantarkan ilmu kepada masyarakat supaya masyarakat itu bisa memahami apa yang kita sampaikan. Yang menjadi masalah, ceramah agama ini belakangan menjadi satu komoditi yang luar biasa karena pasarnya sangat terbuka di Indonesia. Dan akhirnya ketika seorang penceramah itu terkenal, dia memasang tarif. Dan ketika dia memasang tarif, disitulah dia terjebak dalam industri-industri yang mengatasnamakan agama. Sehingga akhirnya apa? Yang dibawakan itu sudah semakin menjauh dari keilmuan. Dan akhirnya yang disampaikan itu adalah kejenakaan. Nah ketika jenaka ini sudah di luar batas pada akhirnya, ya seperti yang kita ketahui akhirnya ya seperti yang dilakukan oleh Mas Miftah tadi. Akhirnya dia melakukan humiliasi terhadap audiensnya sendiri. Nah ini sebenarnya tidak bagus sih sebenarnya. Ini fenomena yang harus dirubah oleh para penceramah gitu ya. Termasuk mungkin juga saya pribadi. Berarti Cak ada istilahnya tadi komersialisasi lah Cak ya. Dan ini tidak baik sebenarnya kalau kita bicara dakwah. Nah Cak sebelum kita lanjutkan ini kita coba telaah lagi permintaan maaf dari Mas Miftah, kita lihat bersama.
dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istiqoroh, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil. Cak, tadi sudah kita simak bersama kembali ya bagaimana penegasan beliau. Masalahnya sudah selesai sebenarnya. Beliau sudah minta maaf, mundur ya. Publik juga sudah cukup terpenuhi keinginannya bagaimana utusan khusus harusnya memang tadi tidak boleh sembarangan. Ada hal lain yang menurut Anda yang bisa ditambahkan terkait ini, Cak? Ya, saya berharap sih ini menjadi refleksi bagi kawan saya ini, Mas Miftah sendiri ya. Artinya bukan hanya jabatannya yang mundur. Kalau soal jabatan ini kan soal jabatan birokratif aja sebenarnya. Tapi mudah-mudahan ceramah-ceramahnya beliau selanjutnya itu tidak lagi terlalu vulgar dan kemudian melakukan tampil secara jumawa seperti itu. Mudah-mudahan ini akan menjadi pelajaran bagi semua. Sekali lagi, kalau soal jabatan saya kira memang sudah sepatutnya untuk mundur karena saya tahu persis, kita semua tahu persis, seluruh rakyat Indonesia tahu persis bahwa perjalanan bangsa ini ke depan tidak sederhana. Terlalu banyak permasalahan yang harus diselesaikan oleh Bapak Presiden. Jadi hal-hal seperti ini memang sudah seharusnya ya punya kesadaran untuk mundur. Termasuk juga untuk menteri-menteri maupun wamen-wamen atau pejabat pemerintahan yang lain. Kalau merasa dirinya sudah tidak mampu untuk mengakselerasi program pemerintah yang sangat berat ini, ya menurut saya lebih baik mundur aja. Daripada mengganggu. Cak Islah, terima kasih banyak atas waktunya, pembelajaran untuk kita bersama ya, bahwa kita tempatnya hilaf, tapi hilafnya jangan sering-sering. Apalagi melukai hati sesama muslim itu luar biasa. Saya pun melihatnya sangat terluka dan sangat marah. Terima kasih Cak Islah, sehat-sehat untuk kita semua. Ya.